Hey Sobat Sarana, selamat datang di channel Sarana Sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu untuk mengenal beberapa raja terbesar dalam sejarah dunia. Mereka bukan hanya pemimpin yang berkuasa, tetapi juga tokoh yang meninggalkan jejak abadi dalam sejarah dan budaya kita hingga hari ini. Apakah kalian siap untuk mengenal mereka lebih dekat? Mari kita mulai! Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke teman-teman kalian untuk menambahkan wawasan sejarah kalian di Sarana Sejarah, sarana belajar sejarahmu. Pembahasan pertama yaitu kita mulai petualangan kita dari Timur Tengah, di tanah kuno Israel, dengan Raja Salomo. Menurut Alkitab, Salomo adalah putra Raja Daud dan terkenal sebagai raja ketiga dan terakhir dari kerajaan bersatu Israel. Apa yang membuat Salomo begitu istimewa adalah kebijaksanaannya yang legendaris. Dia dikenal karena keputusannya yang adil dan bijaksana, seperti dalam kisah pengadilan dua ibu yang memperdebatkan bayi. Salomo juga adalah seorang pembangun besar yang mendirikan kuil Salomo di Yerusalem, sebuah tempat yang menjadi pusat spiritual bangsa Yahudi selama ribuan tahun. Namun, di balik kejayaan ini, ada juga tantangan. Pemerintahannya yang mewah dan pajak yang tinggi menyebabkan ketidakpuasan di antara rakyatnya, yang akhirnya mengarah pada perpecahan kerajaan setelah kematiannya. Meski begitu, kebijaksanaan Salomo masih menjadi simbol kepemimpinan yang bijaksana hingga saat ini. Pembahasan kedua yaitu, dari Timur Tengah, kita menuju ke India kuno, di mana kita menemukan salah satu raja paling berpengaruh dalam sejarah, Raja Ashoka dari dinasti Maurya. Pada awal pemerintahannya, Ashoka dikenal sebagai raja yang sangat keras dan militeristik, yang menaklukkan wilayah Kalinga dengan pertumpahan darah yang hebat. Namun, pertempuran ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Setelah menyaksikan penderitaan dan kematian yang luar biasa, Ashoka mengalami pencerahan spiritual dan memutuskan untuk memeluk ajaran Buddha. Dia meninggalkan kekerasan dan mulai mempromosikan Dhamma, jalan kebajikan, cinta kasih, dan non-kekerasan. Ashoka membangun banyak stupa, kuil, dan tiang prasasti yang menyebarkan pesan-pesan damai di seluruh Asia. Warisan Ashoka tidak hanya mengubah India, tetapi juga memainkan peran penting dalam penyebaran agama Buddha ke seluruh Asia. Pembahasan ketiga yaitu selanjutnya, kita menuju ke Mesir kuno, ke era seorang ratu yang legendaris, Cleopatra VII. Cleopatra bukan hanya seorang ratu, tetapi juga seorang diplomat yang ulung, komandan angkatan laut yang cerdas, dan wanita yang sangat terpelajar. Dia dikenal karena kecantikannya yang menawan dan hubungannya yang terkenal dengan Julius Caesar dan kemudian dengan Mark Antony. Tapi, Cleopatra lebih dari sekadar ratu yang memikat. Dia adalah penguasa yang cerdik yang berusaha untuk melindungi kedaulatan Mesir dari ekspansi Romawi. Meskipun usahanya akhirnya gagal, dan Mesir jatuh ke tangan Romawi setelah kematiannya, Cleopatra tetap menjadi simbol kekuatan, kecerdasan, dan ketahanan. Pembahasan keempat yaitu kita bergerak ke Eropa, di mana kita akan mengenal Raja Louis XIV dari Prancis, yang juga dikenal sebagai Raja Matahari. Louis XIV memerintah selama lebih dari 70 tahun, menjadikannya raja terlama dalam sejarah Eropa. Di bawah pemerintahannya, Prancis menjadi pusat seni, budaya, dan mode di Eropa. Louis XIV adalah contoh dari raja yang berkuasa absolut. Dia mengendalikan segalanya dari istananya yang megah di Versailles, yang dia bangun sebagai simbol dari kekuasaannya yang tidak terbatas. Meski berhasil memperluas pengaruh Prancis, pemerintahannya juga ditandai dengan konflik militer yang panjang dan pengeluaran besar-besaran, yang akhirnya melemahkan ekonomi dan menyebabkan ketidakpuasan rakyat. Pembahasan kelima yaitu tentang Raja Shaka Zulu. Dari Eropa, kita melangkah ke Afrika Selatan, di mana Raja Shaka Zulu muncul sebagai salah satu pemimpin militer paling brilian dalam sejarah.
Shaka mengubah kerajaan Zulu dari kelompok kecil menjadi salah satu kekuatan paling kuat di Afrika Selatan melalui inovasi militernya dan taktik yang ketat. Dia memperkenalkan formasi tempur baru yang dikenal sebagai Bullhorn Formation dan memperkuat pasukannya dengan disiplin yang keras. Meskipun pemerintahannya dikenal karena kekejamannya, tidak ada yang bisa menyangkal pengaruh Shaka dalam membentuk sejarah militer dan politik di wilayah tersebut. Pembahasan terakhir yaitu bergerak ke timur jauh. Kita menemukan Kaisar Meiji dari Jepang yang memimpin negaranya melalui periode perubahan besar yang dikenal sebagai Restorasi Meiji. Pada akhir abad ke-19, di bawah kepemimpinan Meiji, Jepang bertransformasi dari negara feodal yang tertutup menjadi kekuatan industri dan militer modern. Kaisar Meiji memainkan peran penting dalam menghapus sistem feodal lama dan memperkenalkan reformasi yang mengubah Jepang menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Restorasi Meiji membawa Jepang ke era baru, menandai awal dari pengaruhnya yang signifikan di panggung global. Itu dia, 6 raja dan ratu terbesar dalam sejarah dunia yang telah mengubah jalannya peradaban kita. Dari kebijaksanaan Raja Salomo, transformasi spiritual Raja Ashoka, kecerdikan Cleopatra, absolutisme Raja Louis XIV, kehebatan militer Shaka Zulu, hingga modernisasi Kaisar Meiji, masing-masing dari mereka telah meninggalkan warisan yang abadi. Jadi, siapa di antara mereka yang paling menarik bagi kamu? Apakah ada raja atau ratu lain yang menurutmu layak dibahas? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, share dengan teman-temanmu, dan subscribe untuk video menarik lainnya tentang sejarah dan tokoh-tokoh dunia. Sampai jumpa di Sarana Sejarah, sarana belajar sejarahmu.